Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahrajana ta'ijal fikri lil arbabil hija. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melaksanakan mata kuliah ilmu pendidikan Islam yang diampu oleh dosen pembimbing kita, yaitu Dr. Haja Hilda Aini Syifa MAG, dan juga kepada teman-teman PAI 5A yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penanggung jawab pendidikan. Nah, untuk itu kita langsung saja kepada materinya. Baik, pada materi penanggung jawab pendidikan ini ada 3 komponen yang akan saya paparkan. Yang pertama itu pengertian penanggung jawab pendidikan. Yang kedua ada individu atau lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan. Dan yang terakhir itu peran dan tanggung jawab orang tua sebagai pendidik. Baik, yang pertama adalah pengertian. Nah, penanggung jawab pendidikan merupakan suatu keadaan wajib bagi komponen masyarakat, baik individu maupun golongan, dalam menanggung pendidikan yang ada dengan tujuan mencerdaskan masyarakat agar dapat hidup lebih maju, sejahtera. Nah, manfaat dari pendidikan itu sendiri sangatlah banyak, di mana di dalam Islam diajarkan bahwa jika kita ingin sukses di dunia, maka kita harus berpendidikan dan berpengetahuan luas. Jika kita ingin sukses di akhirat, maka kita juga harus menuntut ilmunya. Jika kita ingin sukses di dunia dan akhirat, maka kita harus menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada individu atau lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan. Nah, di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada orang tua, yang kedua ada mu'alim atau mudaris, yang ketiga ada masyarakat, dan yang keempat itu ada pemerintah. Yang pertama, pendidik pertama dan utama adalah orang tua sendiri. Nah, mereka berdua yang bertanggung jawab penuh atas kemajuan perkembangan anak kandungnya, karena sukses tidaknya anak sangat tergantung kepada pengasuhan, perhatian, dan pendidikannya. Kesuksesan anak kandung merupakan cermin atas kesuksesan orang tua juga. Maka dapat dikatakan bahwa peran orang tua merupakan suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap sebagai orang yang mempunyai tanggung jawab dalam satu keluarga. Dalam hal ini khususnya peran terhadap anaknya dalam hal pendidikan, keteladanan kreatif, sehingga timbul dalam diri anak semangat hidup dalam pencapaian keselarasan hidup di dunia ini. Orang tua juga menepati tempat pertama, dan orang tualah yang mula-mula memperkenalkan adanya Tuhan kepada anaknya, kemudian mengajarkan sholat, puasa, dan sebagainya. Selanjutnya ada murabi dan mudaris. Nah, pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya pengembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif atau kognitif maupun psikomotorik. Pendidik berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu melaksanakan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik sendiri disebut dengan murabi, mu'alim, mu'adib, mudaris, dan mursyid. Nah, murabi adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu bereaksi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Yang kedua ada mu'alim, adalah orang yang mendidik atau menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi, dan implementasi. Yang ketiga ada mu'adib, adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan.
Selanjutnya ada mudaris, adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya serta berkelanjutan dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang terakhir yaitu mursyid, adalah orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat anutan, teladan, dan konsultasi bagi peserta didiknya. Selanjutnya adalah masyarakat. Nah, dalam perspektif Islam, peranan dan tanggung jawab pendidik oleh masyarakat juga merupakan sebuah keharusan. Masyarakat Islam menjunjung nilai-nilai di antara adalah nilai ketuhanan, persaudaraan, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, dan solidaritas. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran yang yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka dari ayat tersebut amat jelas bahwa Islam menjunjung nilai persaudaraan di mana ada unsur saling mengingatkan, memberi contoh agar terciptanya lingkungan madani. Oleh karena itu jelaslah bahwa Islam juga memandang bahwa sebuah masyarakat yang dijiwai nilai-nilai Islam harus berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat turut serta memikul tanggung jawab pendidikan yang secara sederhana dapat diartikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Dengan demikian, di pundak masyarakat terpikul keikutsertaan membimbing pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini berarti bahwa pemimpin dan penguasa dari masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sebab tanggung jawab pendidikan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab moral dan dari setiap orang dewasa, baik segi perorangan maupun segi kelompok sosial. Tanggung jawab ini ditinjau dari segi ajaran Islam sebagai implisit mengandung pula tanggung jawab pendidikan. Adapun yang terakhir yaitu pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai fungsi dan peranan untuk memimpin, mengatur, membimbing, dan menunjukkan arah proses pendidikan yang harus terjadi di dalam keseluruhan lembaga yang terjadi di masyarakat, sehingga penyimpangan dan salah didik tidak akan terjadi. Lembaga pendidikan formal berupa sekolah, pondok pesantren yang sederajat dengan madrasah yang diakui bahkan diakreditasi oleh Dinas Pendidikan Nasional. Lembaga pendidikan non-formal adalah keluarga dan lingkungan masyarakat. Dengan memanfaatkan berbagai fasilitas umum yang dimiliki masyarakat, misalnya masjid, mushola, balai musyawarah, rumah untuk melaksanakan pendidikan. Adapun pasal 31 Amandemen Undang-Undang 1945 ayat 1 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Janji pemerintah ini dikukuhkan lagi dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan DPR 11 Juni 2003 ditandatangani oleh Presiden 8 Juli 2003. Yang terakhir ada tanggung jawab orang tua sebagai pendidik. Nah, orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan terhadap dalam kehidupan keluarga. Pada umumnya, pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran atau pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak. Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang sangat penting dan berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Sejak anak lahir, ibunya lah yang selalu ada di sampingnya. Secara umum, orang tua mempunyai 3 peranan terhadap anak, yaitu merawat fisik anak agar anak tumbuh kembang dengan sehat. Kedua, proses sosialisasi anak agar anak belajar menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, yaitu keluarga, masyarakat, dan kebudayaan. Yang ketiga, kesejahteraan psikologis dan emosional dari anak. Selain berperan penting dalam pendidikan, orang tua juga memiliki tanggung jawab yang tak kalah pentingnya dalam peran-peran mereka dalam mendidik anak mereka. Tanggung jawab orang tua berbeda antara ayah dan ibu karena mereka memiliki tugas masing-masing. Adapun tanggung jawab ayah
para ayah tidak hanya bertanggung jawab menjamin para tanggungan mereka dengan berbagai kebutuhan keuangan, tetapi mereka juga diharuskan memberikan pendidikan, disiplin, moral, serta tuntunan. Mereka harus menanamkan sifat-sifat luhur serta meluruskan tindakan buruk anak-anak mereka. Tanggung jawab ibu. Para ibu merupakan sekolah yang paling utama dalam pembentukan kepribadian anak serta sarana untuk memenuhi mereka dengan sifat mulia. Para ibu juga yang sopan menghasilkan generasi-generasi yang utama. Di atas pundak para ibu terletak berbagai tanggung jawab sosial yang besar. Mereka bertanggung jawab bagi masa depan bangsa, kejujuran dan kemajuan. Mereka adalah batu-batu awal pembangunan identitas pendidikan. Para ibu memiliki beberapa keutamaan dalam membantu pendidikan serta pengasuhan anak, yaitu ibu lebih sabar dibandingkan yang lain. Ibu lebih paham dan sadar pada moral dan suasana jiwa anak-anak. Secara alami, anak-anak menanggapi ibu mereka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan pada materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.